Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. You shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 7 Desember 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran roh anak-Mu, Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Abraham Andiarto. Kepada Bapak Abraham, kami persilahkan. Terima kasih. Renungan malam kita hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 dengan judul Bukan dengan Caraku Sendiri. Ayat tema diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 15. Firman Tuhan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Pekerjaan pengudusan dimulai dari hati, dan kita harus menjalin hubungan yang demikian dengan Allah, sehingga Yesus dapat membentuk kita dalam rupa ilahinya. Kita harus mengosongkan diri agar dapat memberi ruang bagi Yesus. Tetapi betapa banyak hati mereka dipenuhi berhala-berhala, sehingga mereka tidak memiliki ruang bagi Sang Penebus dunia. Dunia menawan hati manusia. Mereka memusatkan pikiran dan kasih sayang mereka pada bisnis, kedudukan, dan keluarga mereka. Mereka berpegang teguh pada pendapat dan cara hidup mereka, dan menganggapnya sebagai berhala dalam jiwa. Tetapi kita tidak boleh menyerahkan diri kita untuk melayani diri sendiri, berpegang teguh pada cara dan gagasan kita sendiri, dan mengesampingkan kebenaran Allah. Kita harus mengosongkan diri, namun ini bukanlah satu-satunya yang dibutuhkan, karena ketika kita telah meninggalkan berhala-berhala kita, kekosongan itu harus diisi. Jika hati dibiarkan sunyi dan kekosongan itu tidak diisi, keadaannya akan seperti orang yang rumahnya kosong, bersih tersapu, dan rapih teratur. Matius pasal 12 ayat 44. Tetapi tanpa tamu untuk menampatinya. Roh jahat itu membawa 7 roh lain yang lebih jahat daripada dirinya, dan mereka masuk dan berdiam di sana. Dan keadaan terakhir orang itu lebih buruk daripada yang pertama. Anda mungkin merasa tidak dapat memenuhi perkenanan surga. Anda mungkin berkata, saya dilahirkan dengan kecenderungan alami terhadap kejahatan ini, dan saya tidak dapat mengatasinya. Tetapi, setiap persediaan telah dibuat oleh Bapa Surgawi kita, agar Anda dapat mengatasi setiap kecenderungan yang tidak kudus. Anda harus menang, sebagaimana Kristus telah menang demi Anda. Dia berfirman, barang siapa menang,
ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Wahyu pasal 3 ayat 21. Dosalah yang membahayakan umat manusia. Dan sebelum manusia diciptakan, telah ditetapkan bahwa jika manusia gagal menanggung ujian, Yesus akan menjadi korban dan jaminannya, agar melalui iman kepadanya, manusia dapat diperdamaikan dengan Allah. Karena Kristus adalah anak domba yang telah disembelih sejak dunia dijadikan. Wahyu pasal 13 ayat 8. Kristus mati di Kalvari agar manusia memiliki kuasa untuk mengatasi kecenderungan alaminya terhadap dosa. Tetapi seseorang berkata, "Tidak dapatkah aku melakukan kehendakku sendiri?" Tidak, engkau tidak dapat melakukan kehendakmu sendiri dan masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak akan ada kehendakku di sana. Tidak akan ada jalan manusia yang mendapat tempat di kerajaan surga. Jalan kita harus hilang di jalan Tuhan. Dikutip dari The Review and Herald 23 Februari 1892. Demikian renungan malam kita pada malam hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penata layanan Bapak Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, renungan malam ini berbicara tentang pengudusan, yaitu proses pembentukan karakter ilahi dalam diri kita dan menekankan bahwa hal itu tidak dapat dilakukan dengan cara atau jalan kita sendiri, tetapi dengan membiarkan Roh Kudus, Roh Yesus Kristus bekerja di dalam hati. Dengan menerima Roh Yesus dalam hati, maka hidup kita bukan lagi hidup dalam ketakutan atau perbudakan dosa. Kita menjadi anak-anak Allah, sehingga punya keberanian untuk menyapa Allah dengan sangat dekat, yaitu dengan berkata, "Ya Abba, ya Bapa." Sebagaimana di dalam ayat inti renungan malam ini, Roma 8 ayat 15 berkata, "Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu, kita berseru, 'Ya Abba, ya Bapa.'" Dengan menerima Roh Yesus Kristus, kita dijadikan atau diangkat sebagai anak Allah. Hidup kita dikuduskan oleh kehadirannya. Proses pengudusan dilakukan dengan cara ilahi, bukan dengan cara kita. Usaha yang kita lakukan hanyalah dengan mengosongkan diri kita dan menerima Roh Yesus masuk dan berdiam dalam hati. Dalam renungan malam ini, Ye shall receive power, halaman 350, paragraf 2 berkata, pekerjaan pengudusan dimulai dari hati, dan kita harus menjalin hubungan yang demikian dengan Allah, sehingga Yesus dapat membentuk kita dalam rupa ilahinya. Kita harus mengosongkan diri agar dapat memberi ruang bagi Yesus. Tetapi betapa banyak hati mereka dipenuhi berhala-berhala, sehingga mereka tidak memiliki ruang bagi Sang Penebus dunia. Dunia menawan hati manusia. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita harus mengosongkan diri. Namun, ini bukanlah satu-satunya yang dibutuhkan, karena ketika kita telah meninggalkan berhala-berhala kita, kekosongan itu harus diisi dengan Roh Yesus Kristus, agar dapat mengerjakan pekerjaan Kristus. Roh Nubuat di dalam The Review and Herald, tanggal 23 Februari tahun 1892, paragraf 9 berkata, Kristus berkata, "Aku menguduskan diriku, supaya mereka pun dikuduskan." Kita menjadi tontonan bagi dunia, bagi para malaikat, dan bagi manusia. Para malaikat dan manusia memperhatikan kita untuk melihat seperti apa roh kita, untuk melihat
apakah kita memenuhi persetujuan sorga. Perkataan Kristus, aku menguduskan diriku supaya mereka pun dikuduskan, sebagaimana terdapat dalam Yohanes 17 ayat 19, merangkul semua pengikutnya hingga akhir zaman. Juru selamat kita telah melihat pencobaan dan bahaya umatnya. Dia tidak mengabaikan perselisihan dan perpecahan yang mengganggu dan melemahkan jemaatnya. Roh Nubuat di dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 237, paragraf 2 berkata, Dia memandang kita dengan perhatian yang lebih dalam dan belas kasih yang lebih lembut daripada yang menggerakkan hati orang tua duniawi terhadap anak yang nakal dan menderita. Dia mengajak kita belajar tentangnya. Dia mengundang keyakinan kita. Dia mengajak kita membuka hati untuk menerima kasih-Nya. Dia telah berjanji untuk menjadi penolong kita. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, maukah kita membuka hati untuk menerima kasih-Nya dan menyerahkan kendali penuh atas diri kita kepada Yesus? Maukah kita mencari jalan atau cara dan kehendak-Nya dalam segala hal? Bila mana kita mau, hidup kita akan disucikan dari hari ke hari dan karakter kita disempurnakan. Bila mana Yesus datang di awan-awan, kita akan bersuka cita untuk menyambut Dia. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami mohon karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus berdiam dalam hati kami, agar hidup kami disucikan dari hari ke hari, dan karakter kami menjadi serupa dengan karakter Yesus. Biarlah kami tekun mempelajari firman-Mu dan hidup menurut kehendak-Mu. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.